Pemirsa Dalwa TV yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mencontohkan irama bayati tingkatan Husaini. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada di antara pemirsa yang bertanya-tanya, kenapa disebut dengan bayati? Ya, kok dari mana asal nama bayati tersebut? Nah, ada dua pendapat mengenai asal muasal penamaan bayati. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya bayati itu diambil dari nama sebuah kabilah yang ada di negara Irak. Nah, itu adalah pendapat yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bayati itu maknanya adalah jawful lail atau pertengahan malam. Nah, itu adalah dua pendapat tentang penamaan irama bayati yang kita baca tadi. Nah, juga apa sih karakteristiknya lagu bayati atau ciri khasnya lagu bayati, atau lagu bayati itu cocoknya dibawakan untuk ayat tentang apa gitu. Maka bayati memiliki karakteristik pertama adalah khusyuk. Yang kedua adalah wibawa atau haibah. Jadi alangkah lebih baiknya irama bayati ini kita bawakan pada ayat-ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala atau tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita membacakan ayat tentang perintah itu harus benar-benar berwibawa dan juga mengajak kepada para mustami atau pendengar bahwasannya ini loh Allah menyuruh ini. Nah, jadi itu cocok sekali digunakan atau dibawakan dengan irama bayati. Dan juga ayat yang kita baca tadi itu berkaitan tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Nah, dan ini tentang berarti keutamaan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Maka cocok juga kita bawakan dengan irama bayati. Nah, juga jangan lupa para qori, para sahabat tilawah, sebagaimana yang telah diajarkan guru kami Al-Ustadz Muhammad Amin Al-Maki, bahwasannya tidak harus atau tidak wajib bagi seorang qori ketika dia membacakan ayat Al-Quran, baik itu dalam sebuah acara maupun pada acara ataupun membacanya sendiri mungkin untuk latihan, harus dengan tartib. Misalkan harus bayati dulu, kedua harus hijaz, ketiga harus soba, keempat harus nahawan. Tidak harus. Nah, tidak harus tartib atau berurutan. Akan tapi kita harus belajar menyesuaikan ayat yang kita baca dengan irama atau maqam yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Jadi kata beliau itu, kata guru kami Al-Ustadz Amin, ketika Anda membaca Al-Quran, hendaknya seakan-akan ka'annaka tukhatibun nas, seakan-akan mengajak para manusia. Jadi tidak hanya kita renungkan sendiri, tapi kita ajak juga manusia, orang-orang yang mendengarkan bacaan kita untuk sama-sama mentadabburi makna yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang bayati. Nah, baik pemirsa, akan kita lanjutkan nagam atau irama bayati jawab. Tapi kita ulang ya, supaya makin menempel, supaya lebih lagi menguasai. Kita ulang dari bayati Husaini.
jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu adalah Bayati Husaini. Bayati yang ke berapa? Keempat. Kita tadi telah membaca Baitul Qaror, kemudian Bayati Nawa, Syuri, dan Husaini. Nah, selanjutnya adalah Bayati Jawab. Bisa diperhatikan. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis sama. Jadi nadanya agak naik. Melanjutkan tadi Husaini. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis sama. Segitu tah. Kat. Coba di-cut dulu. Diulang. Jaza. Coba potong dulu ya. Ini nyambung soalnya. Coba. Take 3 and action. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu adalah Bayati Husaini. Kita lanjut kepada Bayati Jawab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Kita ulang. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Nah, itu adalah Bayati Jawab. Jadi Bayati Jawab dan Jawabu Jawab itu makin tinggi lagi nadanya. Maka seorang qari hendaknya memulai bacaan dengan Baitul Qaror itu dengan serendah-rendahnya nada, agar nanti tidak menemukan kesulitan yang begitu yang tinggi, ya. Kita ulang Bayati Jawab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Nah, itu adalah irama Bayati Jawab. Kita lanjutkan kepada irama Bayati Jawabul Jawab. Wa ma bainahuma ar-rahmani la
ulang. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Itu adalah bayati jawabul jawab. Maka dan itu adalah barometer seorang qari ketika membaca Al-Quran, khususnya dalam tilawah ya. Kalau seorang qari membaca bayati sampai di bayati jawabul jawab, dia kuat, tidak ketinggian, tidak serak, maka insya Allah lagu-lagu atau irama setelahnya akan lebih mudah, tidak akan ketinggian. Tapi kalau sudah di bayati jawabul jawabnya ketinggian, maka ketika masuk irama yang lainnya akan lebih sulit dan juga lebih tidak kuat lagi. Karena di lagu Hijaz atau irama Hijaz itu, khususnya di jawabul jawab, Hijaz Karkur, itu lebih tinggi daripada bayati jawabul jawab. Nah, jadi tadi adalah bayati jawabul jawab menjadi barometer seorang qari ketika membaca dengan tilawah. Kalau di jawabul jawabnya dia kuat, maka insya Allah di irama-irama setelahnya akan lebih mudah dan tidak akan ketinggian. Tapi kalau sudah di bayati jawabul jawabnya tidak kuat, nah nanti di lagu setelahnya atau di irama setelahnya akan lebih sulit dan akan lebih tinggi lagi. Nah, itu adalah bayati jawabul jawab. Nanti kita akan lanjutkan ke irama soba. Jadi tadi bayati ada 6 lagu atau 6 cabang. Yang pertama, kita mulai tadi dengan bayati qoror di awal ayat 31, dan bayati qoror ini paling rendah. Innal muttaqina mafaza. Kemudian sampai di hadaiqo a'naba, itu adalah bayati qoror. Kemudian bayati yang kedua adalah bayati nawa dari ayat wakawa iba atroba wakaksan dihaqa. Itu adalah bayati nawa. Kemudian juga kita lanjutkan cabang bayati yang ketiga, yaitu bayati syuri di la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Yang keempat kita lanjutkan juga ke bayati husaini, tingkatan yang keempat di ayat jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Kemudian dilanjutkan dengan jawab dan jawabul jawab. Nah, itu adalah tingkatan untuk irama bayati. Lalu coba akan kita ulang di bayati jawabul jawab. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Adalah bayati jawabul jawab. Baik pemirsa Dalau TV, akan kita lanjutkan kepada irama soba. Nah, irama soba ini agak berbeda dengan irama bayati ya. Kalau irama bayati tadi cocok untuk kita bawakan kepada ayat-ayat yang berkenaan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat tentang kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang bertakwa, dan juga ayat-ayat yang berkenaan tentang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun lagu soba ini karakteristiknya atau ciri khasnya itu adalah al-huzn dan juga khusyuk. Nah, jadi nanti akan kita bahas lagi lebih mendalam. Jangan kemana-mana para pemirsa Dalau TV dan para sahabat tilawah, tetap di Dalau TV karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.